Ketika emban itu tengah memijat tubuh Rakuti, tiba-tiba saja dalam benak Rakuti muncul nafsu yang menggelegak. Rakuti kini mencoba untuk meredamnya, tetapi gangguan itu begitu kuat dalam mencengkram kepalanya. Rakuti tiba-tiba berbalik. Dengan tatapan mata yang amat beringas dipandanginya wajah emban gemuk itu. Ampun Tuanku. Lepas bajumu. Mendengar hal itu, emban gemuk itu kebingungan. Emban gemuk itu membutuhkan waktu beberapa saat lamanya untuk memahami apa yang tengah dikehendaki oleh Rakuti. Aku bilang lepas pakaianmu, ucap Rakuti dengan suara yang agak bergetar. Emban gemuk itu benar-benar kini dibuat gugup dan ketakutan. Emban itu kemudian segera melucuti pakaian yang tengah dikenakannya. Emban gemuk itu baru terbelalak ketika tiba-tiba Rakuti menerkamnya dengan beringas. Bagi emban gemuk itu, melakukan apa yang seperti dikehendaki oleh Rakuti bukanlah hal baru baginya. Namun, manakala Rakuti yang menghendaki, emban yang bertubuh gemuk itu kini hanya bisa terbelalak. Keberingasan Rakuti dalam melepas kobaran nafsunya kini membuat emban itu membeku. Pada saat yang demikian itulah tiba-tiba pintu itu terbuka. Ratanca yang telah membuat sejenis lulur untuk membantu memulihkan kesehatan Rakuti kini menjadi terbelalak. Ratanca sama sekali tidak menduga kegiatan di dalam bilik itu telah berubah. Dengan senyum yang aneh, kini Ratanca kembali menutup pintu itu. Rakuti menganggap kemunculan Ratanca itu seperti tidak pernah terjadi. Rakuti kemudian bergegas menuntaskan hasratnya. Manakala semuanya telah usai, bukan kepuasan yang diperoleh oleh Rakuti, tetapi kini justru rasa mual. Rakuti kini malah memandang emban gemuk itu dengan tatapan yang jijik. Keluar kau! Bentak Rakuti dengan kasar. Emban gemuk itu kini menjadi kaget. Aku bilang keluar! Lanjut Rakuti dengan suara yang keras. Emban gemuk itu kemudian bergegas memunguti pakaiannya dan membalut tubuhnya ala kadarnya. Dengan ketakutan, emban gemuk itu lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Di depan pintu, emban gemuk itu kemudian terjatuh. Rakuti tiba-tiba kini meradang. Entah apa yang tengah berkecamuk dalam dadanya, tetapi Rakuti membutuhkan penyaluran. Rakuti kini meludah kasar dengan disusul oleh umpatan yang kasar pula. Di depan pintu, Ratanca hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Dipandanginya emban gemuk itu yang tengah lari terbirit-birit sambil melolong hingga menjadikan perhatian bagi para emban yang lain. Masih dengan senyumnya yang khas, Ratanca memasuki bilik yang digunakan oleh Rakuti. Pimpinan Winesuka yang tengah mengalami kelelahan yang luar biasa itu masih mengumbar berbagai perbendaharaan sumpah serapah yang dimilikinya. Apa yang baru dilakukannya kepada emban gemuk itu makin memancing rasa mualnya kini. Bangsat! Umpat Rakuti. Ratanca masih berdiri mematung. Ratanca belum berbicara apapun juga. Rakuti tiba-tiba berbalik dan kemudian memandang Ratanca. Kau mengumpati siapa? Tanya Ratanca. Rakuti terbungkam. Sisa racun anak panah yang telah melukai lengannya kini masih menyisakan rasa sakit. Bau emban gemuk yang baru saja digelutinya itu juga menyisakan rasa mual baginya. Namun Rakuti kini masih terdiam. Rakuti
tidak tahu harus menjawab bagaimana terhadap pertanyaan dari Ratanca itu. "Kau raja yang celutak, Rakuti," ucap Ratanca dengan nada yang datar dan agak melecehkan. Tidak ada perubahan di wajah Rakuti yang kini tetap membeku. "Kau raja yang tidak mampu menjaga martabatmu. Emban gemuk yang berwajah jelek seperti itu saja, ternyata juga kau terkam. Jangan-jangan seekor kambing yang dibuburi juga akan memancing hasratmu," menggigil kini Rakuti. "Cukup, Tanca. Jangan kau ulangi kata-kata itu, atau aku akan menyobek mulutmu." Ancaman itu ternyata tidak membuat Ratanca gemetar. Ratanca kini justru hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. "Aku hanya mengingatkanmu. Aku hanya menjadi imbanganmu untuk berpikir di saat kau tidak mampu berpikir. Aku tidak akan membiarkan mulutku mengucapkan sesuatu apabila tidak ada penyebabnya. Aku telah melihatmu melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang raja. Kalau Rakuti sebelumnya yang melakukan itu tidak menjadi soal. Lain persoalannya jika yang melakukannya adalah Rakuti yang sekarang. Apa yang kau perbuat itu akan selalu diperhatikan dan menjadi bahan gunjingan orang." Rakuti kini terdiam oleh ucapan itu. Dengan tatapan mata yang kurang senang, kini Rakuti memandang Ratanca. "Kau tidak berpikir sebelum berbuat. Apa kau tidak membayangkan cerita seperti apa yang nanti akan diobral oleh emban gemuk itu di luar sana? Kalau emban itu merasa harus berbagi cerita karena baru saja mengalami peristiwa yang sangat luar biasa bagi dirinya, akan beredar kisah yang mengerikan tentang dirimu, Rakuti. Orang pun akan bertanya, apabila perbuatanmu seperti itu, apakah kau layak menjadi raja?" Penjelasan yang diberikan oleh Ratanca itu masuk akal. Rakuti kini terpaksa merenungkannya, tetapi dia bisa mengambil jalan yang paling gampang. "Jika demikian, bungkam dia," ucap Rakuti. Ratanca kini terbelalak. Mumpung emban yang mengerikan itu belum mengobral ceritanya, "Bunuh dia," ulang Rakuti. Ratanca kini menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kau ini aneh. Bagaimana kau memandang emban itu saat kau tiba-tiba tidak bisa membendung hasratmu? Sekarang kau menjatuhkan perintah untuk membunuhnya. Sangat bertolak belakang. Bungkam dia! Bungkam dia sebelum mengobrol cerita," tegas Rakuti. Di luar sana akan beredar cerita Rakuti memberi perintah untuk membunuh seorang emban karena ketakutan aibnya diketahui oleh orang banyak. Tambah Ratanca. Rakuti kini tambah meradang. "Bunuh cepat emban itu! Bunuh emban itu agar ia tidak mengobral aib kita!" Ratanca kini kembali menunduk dan menggelengkan kepalanya. Dengan tatapan mata yang sulit ditebak maknanya, Ratanca kini memandang Rakuti. Prajurit yang melaksanakan perintah itu yang nantinya akan mengobrol cerita. Berarti kau juga harus memberi perintah untuk membunuh prajurit yang kau beri tugas dalam mengakhiri hidup emban gemuk itu. Atau bagaimana? Mendengar hal itu, Rakuti menjadi terbelalak. Kesabarannya kini telah habis. "Aku tidak memberi perintah kepada prajurit yang lain. Perintah itu kau yang harus melakukannya." Ratanca kini nyaris tersedak. Ratanca memerlukan waktu beberapa jenak untuk ia termangu. Aku yang harus melaksanakan tugas dalam membungkam mulut emban gemuk itu?" tanya Ratanca seperti orang yang bodoh.
Rakuti kini tidak bersuara. Pandangannya lurus ke manik mata Ratanca hingga tembus ke jantungnya. Tidak sudi. Aku tidak sudi untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang menjijikan itu, lanjut Ratanca. Rakuti kini bangkit dan kemudian berjalan mondar-mandir. Dengan cepat, Rakuti mengabaikan persoalan yang mungkin akan muncul jika emban gemuk itu mengobrol cerita. Bahkan Rakuti tidak peduli misalnya cerita itu beredar dari ujung ke ujung kota raja. Yang membuat Rakuti meradang adalah setiap kali ingatannya tertuju kepada Jaya Negara dan Gajah Mada. Hanya dua orang itulah yang bisa membuat darahnya mendidih dan dinding kepalanya seperti akan bengkak. Rakuti kini merasa seperti duduk di atas bara jika dua orang itu belum ada dalam genggamannya. Di saat yang demikian itulah Rapangsa dan Rawedeng telah tiba. Mereka kini telah kembali setelah sebelumnya merasa melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Perjalanan yang ditempuh dengan membawa pasukan segelar sepapan menuju Krian ternyata sia-sia belaka. Dengan wajah yang merah padam dan berada di puncak kejengkelan yang tidak terbendung, Rapangsa dan Rawedeng kini memaksa diri untuk bertemu dengan Rakuti. Ratanca kemudian membuka pintu yang diketuk. Dua orang Winesuka yang jengkel itu kini telah berdiri di depan pintu. Di Krian tidak ada apa-apa, ucap Rawedeng langsung kepada persoalan yang dibawanya dan nadanya kini melengking dengan tinggi. Rawedeng memandang Rakuti dengan mata yang tidak berkedip. Nafasnya kini berlarian. Melihat semua itu, Ratanca tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Ratanca pun terpaksa melengos ke arah yang lain. Rawedeng dan Rapangsa kini saling memandang. Tatapan mata mereka menyiratkan rasa yang amat tidak senang dan segera butuh penjelasan. Ada apa sebenarnya, Kuti? Ucap Rawedeng dengan suara yang bergetar. Suasana kini mendadak menjadi hening. Rakuti kini belum juga membuka mulutnya. Rakuti memilih diam dan duduk di bibir pembaringan. Meski mendadak muncul keinginannya yang tidak tertahankan lagi, ia ingin mengobrol sumpah serapah dan berbagai makian kata-kata kotor yang dimilikinya. Namun Rakuti ternyata mampu dalam menahan diri. Rapangsa dan Rawedeng kini mengalihkan pandangan mata mereka kepada Ratanca. Apa yang telah terjadi, Tanca? Desak Rapangsa. Ratanca kini kembali tersenyum. Kalian telah menjadi korban kecerdikan Begal Gajah Mada. Kita semua menjadi korban kecerdikannya. Sekarang, marilah kita merasa betapa sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang bodoh di mata Gajah Mada. Kita dipermainkan oleh seorang prajurit yang hanya berpangkat begal. Rapangsa dan Rawedeng akhirnya kini saling memandang. Winesuka Rabanya yang bersandar di dinding itu tidak dapat berbicara apapun. Keadaan yang seperti tidak menentu itu membuat kini mereka bingung. Jadi Krian hanya tempat untuk menyesatkan kami, desak Rapangsa. Ya, jawab Rakuti. Yang kita hadapi adalah Gajah Mada yang banyak akal dan punya kecerdikan untuk menyulap Krian menjadi sebuah umpan pepesan kosong yang tidak ada isinya. Saat ini, barangkali Gajah Mada dan Jaya Negara sudah makin jauh meninggalkan kota raja ke arah barat. Krian tidak ubahnya Jaya Negara palsu yang kalian kejar sebelumnya. Hanya sebuah umpan yang menyesatkan. Apabila kita ingin memburunya ke arah yang benar, mungkin jejak-jejaknya masih bisa kita temukan di arah barat. Ke barat! Umpat Rapangsa dan Rawedeng nyaris bersamaan. Rayuyu yang semula berwajah datar
kini tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Rayuyu yang ikut memburu Jaya Negara di Kebuyutan Mojo Agung tidak akan bisa melupakan bagaimana mereka telah dipermainkan oleh Begal Gajah Mada. Pasukan berkuda yang berkekuatan besar itu juga telah dibuat tumpul seperti ayam jago yang telah kehilangan tajinya. Pembicaraan itu mendadak menyebabkan Rakuti menjadi meradang. Pimpinan Winesuka itu tiba-tiba bangkit. Dalam sekejap, ingatannya tertuju kepada Panji Saprang yang terbunuh. Kenapa bisa demikian? Berdesis kini Rakuti. Para Winesuka itu kemudian saling memandang. Kita selalu gagal, bukan hanya karena kecerdikan Gajah Mada, tetapi juga karena apapun sepak terjang kita diawasi oleh telik sandi musuh. Ada telik sandi musuh di sekeliling kita, bahkan mungkin telah berada dalam jarak yang sangat dekat denganku. Ratanca kini mendadak mencuatkan alisnya. Rapangsa dan Rawedeng kini juga saling memandang. Apa yang diucapkan oleh Rakuti itu sangat mengusik hati mereka. Mata-mata, tekan Rayuyu yang semula lebih banyak diam. Winesuka Rakuti kini memandang Ratanca dengan tatapan mata yang tajam. Pandangan yang sama itu kemudian juga ditebar diarahkan kepada Rapangsa, Rawedeng, dan Rayuyu. Dengan senyum kecil, senyum yang sangat aneh, Rakuti kemudian melangkah mondar-mandir, tetapi sesaat kemudian senyum yang aneh itu lenyap digantikan oleh permukaan wajah yang sangat keruh. Perasaanku cukup peka untuk bisa menangkap keberadaan telik sandi. Aku tidak yakin Gajah Mada punya kemampuan yang sedemikian cerdik. Untuk melakukan gerakan dan mengolah berbagai langkah yang diambilnya, Gajah Mada tentu perlu dukungan telik sandi. Aku sangat curiga ada telik sandi yang menyusup di antara kita. Karena keberadaan mata-mata kita di antara Bayangkara telah mereka ketahui. Seharusnya Gajah Mada tidak menyadari keberadaan Panji Saprang. Tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan Panji Saprang sebagai kaki tangan kita. Tetapi, bagaimana Gajah Mada bisa mengendus hal itu dengan sangat cepat? Ratanca kemudian termangu dan manggut-manggut. Namun, Rapangsa tidak bisa menerima tuduhan itu. Kau menuduh di antara kami ada yang berkhianat. Rapangsa kini mendesak. Pandangan Rayuyu dan Rawedeng kini juga menyiratkan pertanyaan yang serupa. Kalau benar ada pengkhianat itu, siapa orangnya? Rayuyu kemudian ikut mendesak dengan sangat kasar. Rupanya meskipun menyimpan kecurigaan, Rakuti belum mempunyai dugaan siapa mata-mata Jaya Negara itu. Bahkan akhirnya Rakuti merasa ragu apakah memang benar dan mendasar dugaan itu. Apabila berbicara tentang berbagai hal yang berhubungan dengan telik sandi, maka pasukan Bayangkara memiliki kesatuan kecil yang disebut sebagai Sandi Yuda. Pasukan itu memang digembleng secara khusus bagaimana menjadi mata-mata yang handal. Bagi Ratanca, terasa aneh jika Rakuti mempersoalkan mata-mata di lingkungannya, apalagi di sebuah tempat yang tidak bisa diyakini telah bersih. Seorang gamal perawat kuda pun juga bisa menjadi seorang telik sandi yang menyamar. Bahkan seorang emban yang melayani sarapan atau memijat tubuhnya boleh jadi juga kepanjangan dari tangan telik sandi. Kegagalan Rakuti yang ia sendiri tidak menyadarinya adalah kemampuan khusus yang hanya dimiliki oleh pasukan Bayangkara dalam menghadapi tekanan. Sebesar apapun tekanan yang diperolehnya akan memberikan tekanan balik yang amat kuat, juga berlipat dari tekanan yang diterimanya. Telah dikepung sedemikian rapat
serta dibayangi oleh hujan anak panah dan juga ayunan-ayunan pedang, Gajah Mada yang hanya seorang diri melakukan pengawalan terhadap Jaya Negara ternyata masih mampu untuk meloloskan diri. Aku ingin beristirahat. Mendadak Rakuti mengalihkan pembicaraannya. Aku ingin mengosongkan benakku. Aku ingin mendapat kesempatan untuk melupakan apapun. Kalian cepat keluar dari ruangan ini. Tanpa banyak bicara lagi, Rapangsa, Rawedeng, dan juga Rayuyu kemudian beranjak meninggalkan ruangan itu, kemudian disusul oleh Ratanca yang berjalan di barisan paling belakang. Seorang prajurit yang berpangkat rendahan yang bertugas untuk menjaga pintu kemudian segera menutupnya. Dengan gagah, prajurit rendahan itu berdiri di depan pintu sambil menyilangkan pedangnya. Prajurit itu berangan-angan dalam pemerintahan Rakuti nasibnya akan berubah. Ia yang selama ini menjadi prajurit rendahan berharap akan naik pangkat, setidak-tidaknya menjadi seorang lurah prajurit. Dengan demikian, ia memiliki hak untuk memerintah karena ia memiliki anak buah. Tidak seperti selama ini, ia merasa selalu diperintah. Angan-angan prajurit itu sebenarnya hanya sederhana. Bila ia memiliki anak buah, ia bisa memerintah anak buahnya untuk memijat betisnya yang ternyata gampang pegel. Sementara itu, Rayuyu kemudian menghadang langkah Ratanca. Rapangsa dan Rawedeng kemudian juga ikut mengelilinginya. Ada apa sebenarnya? Desak Rapangsa. Ratanca kini menghentikan langkahnya. Apa yang kau maksud dengan pertanyaan itu? Rapangsa yang merasa jengkel kini menjadi semakin jengkel. Rakuti menyebut adanya mata-mata. Ratanca melangkah. Rapangsa, Rawedeng, dan Rayuyu kemudian mengimbangi gerak langkahnya. Soal telik sandi, sebagaimana kalian, aku juga baru mendengar kali ini Rakuti mengungkapkannya. Namun sebenarnya apa yang diutarakan oleh Rakuti itu bukan hal yang aneh. Aku pun merasakan apa yang dimaksud Rakuti itu benar, bahwa di dalam dinding istana ini memang berterbaran telik sandi musuh. Jangan kau kira setiap prajurit yang mengaku berpihak kepada kita dengan sepenuh hati memang berpihak kepada kita. Bisa jadi semua itu hanya luarnya saja. Sementara hatinya kita tidak tahu. Prajurit yang demikian itu juga bisa menjadi sumber keterangan bagi Gajah Mada. Lagi pula, pasukan Bayangkara memiliki sandi Yuda. Apa yang aneh dengan mata-mata? Justru aku membenarkan karena kita berada dalam sarangnya. Keberadaan Panji Saprang yang dengan mudah diketahui oleh Gajah Mada bisa jadi karena keteledoran Panji Saprang sendiri. Akan tetapi, Rakuti bermaksud mengatakan bahwa mata-mata itu justru berada di antara Dharma Putra Winesuka. Rayuyu kini memotong. Ratanca kemudian berhenti melangkah. Aku tidak mendengar Rakuti mengatakan itu. Rakuti tidak pernah menyebut di antara Winesuka ada yang berkhianat. Rakuti hanya berhitung. Telik sandi musuh itu mungkin berada pada jarak yang amat dekat. Kalau memang seperti yang kau katakan, lalu siapa mata-mata itu? Aku atau kau? Atau siapa? Jawab Ratanca. Suasana menjadi hening sejenak. Rapangsa dan Rawedeng kini terdiam terpaku. Rayuyu merasa tidak puas. Rapangsa yang masih penasaran kemudian menatap Ratanca dengan pandangan lekat yang tidak berkedip. Apakah kegagalan kami di Krian juga menjadi bagian dari keberadaan mata-mata yang telah disebut oleh Rakuti itu? Ratanca kini tersenyum dengan sinis. Soal itu,
Rayuyu yang bisa bercerita. Ratanca kemudian mengakhiri kalimatnya sambil bergegas melangkah meninggalkan ketidakpuasan yang tersirat di permukaan wajah Rapangsa dan Rawedeng. Dengan singkat dan jelas, Rayuyu yang mengikuti perjalanan Rakuti ke Kabuyutan Mojo Agung kemudian menceritakan apa yang telah terjadi. Rapangsa dan Rawedeng kini menjadi semakin jengkel dan penasaran. Di mata Rapangsa dan Rawedeng, Gajah Mada memang sosok yang sangat menjengkelkan. Sementara itu, bangsal yang dihuni oleh para emban kini menjadi geger karena tangis seorang emban yang meledak. Semula, emban itu berusaha menahan diri untuk tidak menangis. Tetapi beban yang disangganya kini tidak mampu lagi ditahannya. Seperti bendungan yang diterjang banjir, bodol kini bendungan itu. "Ada apa denganmu?" bertanya emban yang lain. Emban gemuk itu kini menangis sesenggukan. "Ayo berceritalah," desak emban yang lebih tua. Dengan sekuat tenaga, emban gemuk itu kemudian berusaha untuk meredam diri, menenteramkan gejolak di hatinya. "Iya, ayo berceritalah." Giliran emban yang bertubuh kurus itu ikut mendesak. Emban yang bertubuh gemuk itu masih sesenggukan, tetapi di sela-sela tangisnya kini mulai mengalir kisahnya. "Tuanku Rakuti memanggilku." Emban gemuk itu kini memulai ceritanya. "Aku diminta untuk memijat tubuhnya." Seperti ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Emban yang bertubuh subur itu kini agak tersendat. "Tidak perlu ragu, berceritalah. Dengan bercerita, bebanmu akan bisa berkurang." Emban gemuk itu kini menunduk. Tangisnya kini sudah tidak terdengar lagi. "Ayo," emban yang bertubuh kurus kini mendesak. "Tuanku Baginda Rakuti memaksaku untuk melayaninya," ujar emban gemuk itu dengan suara yang tersendat. Emban yang lebih tua dan emban yang bertubuh kurus itu kini terbelalak mendengar jawaban itu. Untuk beberapa saat, emban yang lain itu kini termenung, seperti mereka berusaha untuk mencermati keadaan. Emban tua itu seperti sedang memilah dua hal. Apakah yang terjadi itu merupakan sebuah bencana yang mengerikan, atau sebaliknya justru menjadi sebuah keberuntungan bagi emban yang gemuk itu? Emban yang lebih tua itu kini manggut-manggut. "Aku harus bagaimana, Mbak Yu?" Emban yang bertubuh gemuk itu kini berbisik. Emban yang berusia lebih tua itu ternyata mampu menempatkan diri sebagai seorang sahabat yang baik. "Apa yang kau alami itu bukanlah sebuah bencana. Kau justru beruntung." Emban yang gemuk itu kini kebingungan. "Jika benar yang kau ceritakan itu, maka nasibmu akan sangat baik. Rakuti itu seorang raja. Jika Rakuti menghendakimu, nasibmu baik sekali. Kau bisa menjadi seorang permaisuri. Kalau perbuatan Rakuti itu telah menyebabkan dirimu hamil, apalagi kau bisa memberinya anak laki-laki, maka keturunanmu bisa menjadi seorang raja. Bayangkan, kau hanya seorang emban, tubuhmu gemuk, wajahmu juga jelek, umurmu juga sudah tidak muda lagi. Kalau Rakuti menghendaki dirimu, maka bisa naik derajatmu. Selama ini kau menyembah, lain kali mungkin kau yang akan disembah-sembah. Bahkan
mungkin aku juga harus menyembahmu. Seperti terbuai oleh semilir angin, angan-angan emban gemuk itu tiba-tiba membubung. Ucapan emban yang lebih tua yang dibingkai dengan indah itu telah membuat hati emban gemuk itu senang. Apakah benar demikian, Mbak Yu? Tanya emban gemuk itu. Emban gemuk itu kini termangu. Tatapan matanya dengan cepat berubah berbinar-binar. Bahkan sejenak kemudian senyumnya telah mengembang. Jadi, apakah aku bisa menjadi seorang permaisuri? Tanya emban yang bertubuh gemuk itu. Ya tergantung. Apakah kau mampu memanfaatkan keadaan atau tidak? Jawab emban yang lebih tua. Kau harus bisa mengambil hati Rakuti dan kemudian memanjakannya. Kalau Tuanku Kuti berkenan, apa yang aku ungkapkan itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Emban yang bertubuh gemuk itu kian terayun. Angan-angannya makin kini melambung. Emban gemuk yang semula menangis sesengkan itu mendadak berubah wajahnya. Senyumnya merekah seolah senyum itu meninggalkan jejak di mana-mana. Aku tidak mengira Rakuti ternyata gemar wanita yang bertubuh gemuk. Selera yang aneh, ucap emban yang lebih tua itu dalam hatinya. Apa yang diucapkan oleh Ratanca kini akhirnya menjadi kenyataan. Apa yang dilakukan oleh Rakuti terhadap emban gemuk itu menjalar menjadi sebuah gunjingan di mana-mana. Semula hanya para emban yang saling berbisik bertukar cerita, tetapi dengan cepat cerita itu menyebarkan aroma bau busuk ke segala sudut. Cerita yang semula hanya sebatas gunjingan para emban akhirnya menjadi pembicaraan para prajurit. Bahkan cerita itu juga keluar dari dinding istana yang nantinya akan menjadi bibit kisah yang dibicarakan dengan seru oleh siapapun. Sementara itu, seiring dengan waktu yang terus berlalu, Gajah Mada yang mengiring Srijaya Negara dengan dikawal oleh Bayangkara Jayabaya terus berderap memacu kuda mereka ke arah barat. Begal Gajah Mada yang berkuda di paling depan sama sekali tidak banyak berbicara. Di belakangnya Srijaya Negara berkuda sambil mulai terkantuk-kantuk. Srijaya Negara yang pada mulanya agak canggung kini telah kian terampil dalam memegang tali kekang kendali kudanya. Untuk beberapa saat lamanya Srijaya Negara menikmati pengalaman baru itu. Berkuda ternyata bisa memberikan kegembiraan melebihi indahnya saat melihat semua orang menunduk-nunduk menyembahnya. Di belakangnya, pada jarak yang sedikit jauh, Bayangkara Joyoboyo berkuda tanpa banyak bicara. Sesekali angan-angannya melayang menjelajahi batas ruang dan waktu. Bayangkara Jayabaya teringat pada kampung halamannya, pada Romo dan biungnya, serta dua adiknya yang ada kalanya menumbuhkan kerinduan karena hampir setahun lamanya Joyoboyo meninggalkan halaman rumahnya. Angan-angan Joyoboyo kemudian beralih kepada seorang gadis, Donowari, anak tetangganya yang masih berada dalam ikatan kekerabatan keluarga. Gadis itulah yang selama ini menjadi pendorong pembakar semangatnya. Gadis itu pula yang dahulu kala mendorongnya untuk pergi mengubah nasib dan dengan setia menunggu kepulangannya. Kepadanya, Joyoboyo berangan-angan akan membangun sebuah mahligai rumah tangga, sebagaimana Donowari juga berharap dengan Joyoboyo akan hidup berdampingan. Sedang apa kau, Donowari? Adakah kau saat ini membayangkan bagaimana keadaanku?
Sedang apa aku? Gumam Bayangkara Jayabaya dalam hatinya.